Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Bu Emma kepada kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi conversation analysis. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Aulian Eliza, kemudian saya sendiri Fitria Habibatul Imamah, dan kemudian Puspita Irawan. Tapi Ibu mohon maaf, salah satu dari kelompok kami yaitu Puspita izin tidak bisa mengikuti pertemuan kali ini. Tapi nanti pada bagian presentasinya kita akan tampilkan rekaman dari Puspita yang sudah dia rekam materinya. Oh, boleh, boleh. Is she the one joining for a committee for Youth 17? Ya, betul. Ini yang Youth 17 itu. Iya, betul, Bang. Oh ya, ya, saya sudah mendapatkan ini infonya. Baik, sila. Baik, langsung saja. Apa itu conversation analysis? Pada tahun 2014, Cliff mengatakan bahwasanya conversation analysis adalah analisis tentang percakapan dalam interaksi. Nah, CE ini muncul dari cabang sosiologi etnometodologi, yaitu ilmu yang mempelajari norma-norma atau aturan-aturan linguistik, di mana ilmu ini nantinya akan membantu masyarakat dalam mengorganisir interaksi sosial mereka. Nah, percakapan yang dianalisis di sini tidak hanya sehari-hari, melainkan juga percakapan yang sifatnya institusional, misalnya seperti komunikasi antara dokter dengan pasien, kemudian wawancara jurnalis, dan lain. Dalam hal metodologi, CE ini merupakan pendekatan yang sangat empiris dan berbasis data. Data di sini yang dimaksudkan adalah data percakapan asli dari sebuah percakapan yang kemudian direkam dan ditranskripsikan. Nah, karena yang kita pelajari di sini adalah sebuah analisis percakapan, maka kita membutuhkan yang namanya metode transkripsi. Nah, pada studi interaksi verbal, kita membutuhkan sebuah metode untuk representasi dari sebuah tulisan itu sendiri, yaitu sistem transcription. Nah, di mana transkripsi ini nantinya teman-teman akan kita jadikan sebuah data, di mana data ini nanti akan kita analisis. Dan bisa jadi data ini nanti bisa menjadi sebuah referensi untuk penelitian lainnya. Terus menurut Kleiman dan juga Gill pada tahun 2014 mengatakan transkripsi ini harus mencapai 2 tujuan, yaitu yang pertama menyimpan percakapan yang otentik dan jelas, dan yang kedua dapat dibaca oleh peneliti lainnya. Di bawah ini adalah contoh dari transkripsi dari percakapan 2 orang yang berinisial R dan juga D. Nah, dalam transkripsi ini menggunakan konvensi transkrip yang diadoptasi dari Sigloff pada tahun 2007. Nah, dalam urutan 1 sampai dengan 7 ini merupakan urutan percakapan yang dilakukan oleh R dan juga J. Nah, karena kita itu dalam mentranskrip itu tidak hanya ucapan verbal yang kita transkrip, tetapi juga masalah intonasi, kemudian jeda, kemudian nada, ataupun keheningan yang dilakukan pembicara itu kita transkripkan juga. Seperti contoh di sini ada simbol konvensi titik 2 yang menunjukkan di sini ada perpanjangan pengucapan kata ni, ada kata never. Terus kemudian di baris kedua ada simbol tanda kurung, di sini menunjukkan
terjadinya jeda. Nah, 0,2 sendiri ini merupakan durasi yang dibutuhkan pembicara ketika melakukan jeda. Kemudian pada percakapan nomor urutan 3 dan 4, di situ ada simbol kurung siku yang merupakan di sini ada tumpang tindih antara percakapan mereka berdua, dan selanjutnya ada simbol sama dengan, di sini ada peralihan langsung yang dilakukan penutur R, dan kemudian ada tanda tanya di sini. Di sini menunjukkan adanya intonasi yang ditinggikan. Berikutnya adalah the turn taking model. Pada tahun 1974, Sachs, Sigloff, dan juga Jefferson mengatakan dalam percakapan terdapat kecenderungan yang jelas untuk berbicara dengan giliran yang teratur. Nah, yang dimaksud dengan kecenderungan di sini, kecenderungan yang jelas itu yaitu ketika satu pembicara itu bisa berbicara di setiap saat tertentu. Nah, kecenderungan di sini ini nantinya akan dikembangkan oleh mereka bertiga menjadi sebuah model pergantian giliran. Nah, model-model itu adalah yaitu yang pertama turn contractional component dan yang kedua adalah turn allocation component. Dalam model turn contractional component mengandung satu atau lebih turn contractional unit yang terdiri dari unit-unit sintaksis, yaitu berupa kalimat, fragmen kalimat, atau kata. Kemudian, titik pertama di mana alokasi giliran dapat terjadi adalah di akhir disipu pertama itu sendiri. Nah, ketika alokasi giliran ini sudah terjadi, maka aturan yang kedua yaitu turn allocation component akan berlaku. Selanjutnya untuk komponen turn allocation ini memiliki dua aturan, di mana aturan pertama sendiri itu memiliki 3 subaturan. Aturannya adalah yaitu yang pertama, untuk setiap giliran di tempat relevansi transisi awal unit konstruksi giliran awal. Subaturan yang A adalah jika giliran itu dibangun dengan teknik memilih berikutnya, maka peserta yang dipilih mempunyai hak dan wajib untuk mengambil giliran percakapan berikutnya. Untuk aturan yang B atau 1B, jika giliran itu dibangun tanpa teknik memilih berikutnya, maka pemilihan bicara berikutnya dapat atau tidak harus dilakukan. Tapi ketika ada pembicara lain yang akan mengambil alih pembicaraan itu, maka dialah yang memiliki hak untuk melanjutkan giliran percakapan. Kemudian untuk subaturan yang C adalah jika giliran dibangun tanpa teknik memilih berikutnya, maka pembicara saat ini dapat melanjutkan ataupun tidak harus melanjutkannya. Nah, ketika tidak harus melanjutkannya, maka pembicara yang lainnya bisa mengambil alih giliran untuk berbicara selanjutnya. Untuk aturan yang kedua, yaitu jika di tempat relevansi transisi awal unit konstruksi giliran awal. Nah, ketika aturan dari 1A dan juga 1B itu tidak berlaku, maka aturan yang 1C itu akan berlaku. Nah, setelah itu pembicara yang sudah ada di aturan 1C itu melanjutkan pembicaraan, maka aturan yang dari A sampai dengan C itu akan berlaku kembali di tempat relevansi transisi berikutnya sampai dengan pembicaraan mereka itu selesai. Ini adalah contoh dari aturan-aturan di sini. Urutan 1 sampai dengan di sini adalah urutan percakapan yang dilakukan oleh mereka yang berinisial A, B, dan juga C. Pada urutan percakapan pertama, di sini kan sudah jelas ya teman-teman, bahwasanya si B ini melakukan percakapan
Kemudian si B ini secara otomatis menunjuk, bukan otomatis, akan langsung menunjuk si A untuk melanjutkan pembicaraannya. Nah, si A ini langsung menjawab dari pertanyaan dari yang si B sendiri. Nah, dalam contoh baris 1 dan 2 yang dilakukan oleh B dan A ini termasuk contoh dari aturan 1A sendiri, bahwasanya pemilihan giliran selanjutnya itu ditunjuk, maka si A juga memiliki hak dan wajib melanjutkan pembicaraannya. Kemudian dari si A sendiri ini kan sudah menjawab dengan melakukan adanya jeda di sini, di sini, di sini, dan juga di sini ada jeda panjang. Akhirnya si A ini tidak melakukan pemilihan giliran bicara selanjutnya. Maka untuk baris yang nomor 5 ini, percakapan nomor 5, si B dengan keheningannya yang agak panjang, dia mengambil alih pembicaraan dari si A tersebut. Nah, dari contoh percakapan antar A dan yang si B di sini merupakan contoh dari aturan yang 1B. Kemudian pada percakapan urutan nomor 5, di sini kan terjadi keheningan yang dilakukan oleh si B. Makanya, dan juga si B ini tidak menunjuk untuk giliran selanjutnya dia menunjuk siapa. Akhirnya pada baris ke-6 ini atau urutan ke-6, si A melanjutkan percakapan dari si B di sini. Nah, dari contoh baris ke-5 dan juga ke-6 ini merupakan contoh dari aturan dari 1C. Sebenarnya si B ini bisa saja melanjutkan percakapannya seperti itu. Tapi karena si A ini merasa si B ini kan melakukan keheningan yang panjang, akhirnya pembicaraan selanjutnya diambil alih oleh si A. Nah, ketika percakapan mereka ini dari aturan 1A, 1B, dan juga 1C sudah terjadi, maka aturan dari A, B, dan juga C ini akan kembali ke tempat relevansi transisi berikutnya, seperti yang tercontoh di sini. B melakukan percakapan sampai dengan diambil alih oleh C, dan berikutnya sampai mereka selesai. Selanjutnya saya persilahkan Elisa. Oke, untuk selanjutnya adalah sequential organization. Sequential organization sendiri itu berfokus pada bagaimana tindakan dan respon dalam percakapan diatur secara berurutan, seperti bagaimana giliran atau urutan berbicara itu mempengaruhi urutan berbicara selanjutnya. Jadi fokusnya itu ada di pengaruh. Kalau membahas tentang sequential organization itu berkaitan dengan adjacency pair. Apa sih adjacency pair? Adjacency pair adalah bagaimana conversation yang dituturkan oleh orang pertama yang biasa disebut dengan a first pair part bisa membentuk sebuah respon yang dituturkan oleh a second pair part melalui percakapan mereka. Nah, responnya itu ada dua, antara menolak atau menerima. Dan muncullah sebuah kata yang bernama preference organization. Preference organization adalah FPP. FPP adalah a first pair part atau orang pertama, maybe followed by a preferred atau dispreferred second pair part. Jadi menyoroti bagaimana cara speaker itu menyatakan preferensi antara kesetujuan atau ketidaksetujuan melalui percakapan mereka. Nah, ini contoh dari preference organization. Ada 5. Contohnya yang pertama untuk request sendiri. Jadi misalkan speaker pertama itu akan membuat request atau permintaan kepada speaker kedua. Nah, speaker kedua itu bisa membentuk sebuah respon antara acceptance atau refusal. Contohnya, first pair part itu bilang seperti ini, can you help me? Nah, second pair part atau speaker kedua itu bisa accept dengan contohnya menuturkan seperti yes, I can help you, atau refusal atau menolak dari requestnya first pair part seperti no, I cannot help you. Nah, selanjutnya juga sama, first pair part bisa over atau invite. Contohnya mungkin
first paper itu mengatakan maukah kamu minum kopi, nah untuk second paper atau second speaker itu bisa accept atau refusal. Kalau accept misalnya dia berkata boleh saya mau minum kopi. Kalau untuk refusal misalnya dia berkata maaf saya tidak minum kopi. Untuk selanjutnya juga sama, assessment bisa di agreement atau disagreement. Untuk question juga bisa, untuk preferrednya itu di expected answer atau dispreferrednya itu di unexpected answer atau non-answer atau tidak dijawab sama sekali. Dan yang terakhir ada accusation, yaitu tuduhan. Kalau misalkan speaker kedua itu preferred untuk revert, itu dia akan denial atas tuduhan tersebut. Kalau dia dispreferred, dia akan admission atau menerima accusation tersebut. Lanjut, Mbak. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir adalah discourse markers. Discourse markers adalah conversational terms may be introduced by discourse markers such as well, atau you know, atau anyway, atau but, atau or, dan lain-lainnya, which not only structure interaction but also indicate the speaker's attitude towards addressee and content. Jadi kalau discourse marker itu kan ada di semantic pragmatic, tapi kalau di conversational analysis sendiri itu lebih ke kalau di semantik pragmatik itu kan lebih ke penghubungan antara kata dengan kata, frasa dengan frasa, kalimat dan kalimat. Tapi kalau di conversation analysis itu tujuan dari discourse marker seperti well, you know, like, dan lain-lainnya itu untuk menunjukkan sikap dari pembicara atau dari untuk menunjukkan konten dari pembicaraan atau conversation tersebut. Contohnya, kata like yang di italic ini itu menunjukkan bahwa penutur itu sedang berusaha untuk menentukan kata yang sesuai atau find the appropriate word untuk melanjutkan conversation-nya. Contohnya, and then all of a sudden this like guy entered the room. Jadi ada kata like itu meaning-nya itu the speaker itu berusaha untuk menentukan kata yang sesuai untuk melanjutkan conversation-nya. Yang selanjutnya adalah he was eating like a whole plate of beans one by one. Lanjut, Mas. Nah, karena materi dari CA udah selesai, jadi kami akan menampilkan jurnal yang sudah kami analisis. Untuk jurnal pertama ini membahas tentang conversation analysis yang berjudul A Conversation Analysis on the Interview Between Agnes Monica and the Host in the Talk Show. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana aspek dari conversational analysis yang sudah kami jelaskan tadi itu dapat dilihat di percakapan dalam bidang entertainment. Entertainment spesifiknya di interview dengan public figure yaitu Agnes Monica. Untuk datanya sendiri adalah utterances dari video interview dengan durasi selama 27 menit. Untuk teorinya sendiri the writer used teori dari Partridge. Untuk hasil main resultnya itu adalah the interviewer atau yang bernama Kevin Kinney yang menginterview Agnes Monica itu menuturkan 5 conversation analysis. Yang pertama adalah opening conversation. Jadi si Kevin Kinney itu menentukan opening conversation untuk welcome Agnes Monica sebagai host di acara tersebut. Yang kedua adalah adjacency pairs, mostly menggunakan testing, question, dan compliment yang digunakan untuk seek information dan menanyakan question mengenai current issues kepada Agnes Monica. Yang ketiga adalah preference organization, mostly itu preferred response, bukan dispreferred response, dan ini menunjukkan kalau Agnes Monica itu merespon positif terhadap pertanyaan atau request dari Kevin Kinney atau interviewer dari acara tersebut. Selanjutnya adalah turn taking. Kevin Kinney menentukan 50 turns both menggunakan giving nomination atau without nomination. Dan yang terakhir adalah feedback. Kevin Kinney menggunakan feedback sebanyak 5 kali yang diindikasi dengan kata yeah. Dan ada 2 conversation analysis aspek yang tidak dituturkan oleh Kevin Kinney, yaitu closing conversation dan replace. Nah, tadi kan yang interviewer ya, yaitu Kevin Kinney. Nah, untuk yang diinterview yaitu Agnes Monica menggunakan 3 aspek dari conversation analysis. Yang pertama adalah turn taking, sedikit lebih banyak daripada
Kevin Kenny sebanyak 60 turns, dan Agnes Monica juga menemukan feedback sebanyak 2 kali. AM, yaitu Agnes Monica, memparafrase perkataan dari Kevin Kenny atau dengan menggunakan kata yes, seperti itu. Itu termasuk feedback. Dan yang terakhir adalah repair. Agnes Monica menggunakan self-repair type, jadi Agnes Monica itu mengubah perkataannya yang salah menjadi benar dengan tuturan dia sendiri. Kalau dari main result tersebut dapat disimpulkan bahwa both the interviewer, Kevin Kenny, dan the interviewee, yaitu Agnes Monica, are used with the aspect of conversational interaction in order to seek the information from the interviewee, to give the clarification of the issues, and to make good communication in that context. Next one. Oke, selanjutnya adalah penjelasan dari Puspita yang melalui recording. Maaf, tidak ada suaranya. Suaranya nggak ada. Ya, saya tidak bisa mendengar suara Puspita. Anda kalau akan share video, jangan lupa centang share sound ya. Selanjutnya, jurnal yang kedua adalah jurnal yang ditulis oleh Muhammad dan Suwardi pada November 2022 yang berjudul Donald Trump's and Hillary Clinton's Interactions in Presidential Debates. Pada jurnal ini terdapat 3 tipe interaction, yaitu simple, button-in, dan overlapping. Pada simple interaction, data yang ditemukan adalah sebanyak 15 data, di mana 12 data tersebut milik Trump dan 3 data tersebut milik Clinton. Simple interaction terjadi ketika an interrupter intrudes the speaker who is still uttering their opinions, and the speaker terminates their words. Seperti pada contoh di mana Hillary's interruption no stops Trump to deliver his argument of economic policy before he actually finished his argument, yang kemudian memberi kesempatan bagi Hillary untuk melanjutkan pertanyaannya dengan, "Well, Donald, I know you live in your own reality, but that is not the text, blah blah blah." Selanjutnya ada bagian interruption, di mana data yang digunakan pada video ini ada sebanyak 53 data, which contains data yang digunakan oleh Trump dan 4 data digunakan oleh Clinton. Tipe ini terjadi ketika speaker mencoba untuk memotong perkataan lawan bicaranya dan mencoba mengambil giliran untuk berbicara. Namun lawan bicaranya tersebut continues to talk and overlooks the interrupter. Seperti pada contoh Hillary's interruption, "We are not" was ignored by Trump, and instead of listening to Hillary's instructions, Trump maintained his and conflicts his utterance. Pada tipe terakhir, yaitu overlapping interaction, hanya ada 8 data yang which all of that were used by Trump. Overlapping interaction terjadi ketika the first speaker and the interrupter speak at the same time. Seperti pada contoh di mana instruksi yang dilakukan oleh Trump overlapping Hillary's utterance. Ketika Hillary delivery, I believe about all in Trump's proposal related to text, Trump menginstruksinya yang membuat mereka berdua berbicara secara bersamaan, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang berhenti sampai mereka menyelesaikan surat itu. Selanjutnya ada transit function, di mana terdapat 2 tipe yang ditemukan di disagreement dan non-agreement. Nah, pada disagreement
ada 41 data yang digunakan oleh Trump dan 7 data yang digunakan oleh Clinton. Bisa dilihat pada contoh bahwa Trump disagrees with what Hillary states, then he interrupts her when expressing his own opinion, while Hillary still continuing her argument about how to improve the economic situation and accuse her that she doesn't have any strategy. Untuk floor tagging, hanya Trump yang menggunakannya dan sebanyak 20 data. Interupsi tiba ini terjadi ketika the intruder elaborates the speaker's topic by bringing the topic from the speaker, but they doesn't change the topic. Hal ini ditunjukkan ketika Hillary states her argument about how to increase job opportunities for America, and Trump states the floor to with his own argument. Selanjutnya ada comparative function, di mana ditemukan tipe clarification yang digunakan oleh Trump sebanyak 8 data. Kita lihat pada contoh bahwa Trump's clarification used to interrupt Hillary's explanation about equating new jobs. This interference happens when Hillary explicates her position that she knows how to create new job opportunities for U.S. citizens. But in the middle of her explanation, Trump instructs her to clarify that whenever Hillary has them for 30 years or even 26 years, she has not provided new jobs. Sekian dari kami. Jika ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan kepada Liza. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Emma. Ya, terima kasih. Ini adalah approach pertama yang kita bahas ya setelah periode UTS kemarin ya, sempat kita break, kemudian setelah kita backpacking the journey, Anda sudah siap dengan konsep-konsep yang digunakan di dalam kajian wacana. Nah, sekarang kita ingin melihat pendekatan-pendekatan apa yang tersedia untuk menjadi kerangka dalam analisis wacana sesuai dengan data yang Anda pilih atau Anda sediakan. Baik, jadi yang pertama kita mulai dengan conversation analysis atau analisis percakapan. Saya ingin bertanya kepada presenter dulu, menurut Anda, mengapa ada atau muncul conversation analysis ini? Kalau itu dikaitkan dengan wacana. Apa ada pendekatan ini? Karena di setiap percakapan itu kan, maaf ya Bu ya, kalau mungkin pemahaman saya kurang mendalam. Jadi kenapa di sini ada analisis sebuah percakapan? Karena di mana percakapan itu kan meskipun kita itu bertatapan langsung gitu kan dengan lawan kita berbicara, terkadang kita pun yang bertatapan langsung itu kurang memahami apa yang mereka maksudkan ketika ngomong. Nah makanya apalagi dari orang lain gitu, orang lain yang ingin mengetahui sebenarnya dalam percakapan mereka ini apa sih yang ada yang tidak terungkapkan dari percakapan Maaf, mereka. Mbak Fitria, kalau dibuka kameranya bisa? Mungkin. Saya jadi seperti ngomong dengan layar yang blank ya. Maaf. Mohon maaf, tapi kalau Anda menghadiri pertemuan internasional ya, dengan secara online seperti ini, apalagi ketika Anda berinteraksi, nyalakan kamera ya, karena untuk sebagian dalam budaya mereka, mematikan kamera dan hanya menampilkan suara Anda itu showing disrespect. Ya, ini untuk pengetahuan Anda saja. Ya, jadi kalau Terima Anda kasih, Bu. nantinya menghadiri pertemuan internasional dan sebagainya,
menyalakan kamera, apalagi ketika Anda berinteraksi itu menunjukkan ya apresiasi, penghormatan Anda terhadap mereka dalam berkomunikasi. Baik, itu saja. Yang kedua Iya. yang ingin saya sampaikan, jangan minta maaf untuk hal yang Anda tidak tahu. Ya, tidak apa-apa, tidak tahu itu tidak salah. Ya, jadi apa yang harus dimaafkan? Ya. Nah, bilang saja kalau saya mungkin pemahaman saya belum seperti, tapi jangan minta maaf. Ya, apalagi dalam dunia akademis. Minta maaf itu kalau Anda sudah tahu Anda membuat kesalahan, nah itu Anda minta maaf karena Anda berbuat salah. Tapi ini Anda nggak tahu, ya. Ini Terima adalah kasih, Bu Ira. warisan dari almarhum dosen saya dulu. Jangan minta maaf dalam dunia akademik kalau Anda nggak tahu. Bukan salah. Yang harus Anda lakukan adalah mencari tahu, bukan minta maaf. Ya, baik. Siap, siap, Bu. Siap lagi militer ini. Baik, conversation analysis. Jadi tadi mengapa ada pendekatan ini di dalam atau sebagai kerangka untuk kajian wacana adalah kalau Anda masih ingat pemahaman dasar dari wacana itu apa sebetulnya? Mencari hubungan antara bentuk dan fungsi, ya. Fungsi di dalam komunikasi. Makanya pembahasan tentang komunikasi itu menjadi tekanan di dalam wacana. Ya, nah conversation itu adalah salah satu bentuk dari komunikasi. Kalau Anda masih ingat perjalanan Anda dalam backpacking the journey, Anda membahas tentang discourse types, ya kan? Nah, discourse types itu discourse types itu salah satunya adalah wacana lisan, ya kan? Nah, conversation ini adalah wacana lisan itu. Nah, jadi yang dibahas di dalam atau yang dikaji di dalam CA atau analisis percakapan ini adalah verbal interaction. Ya, jadi interaksi verbal. Nah, karena interaksinya verbal, kalau Anda cuma mengingat-ingat saja kan bahaya. Ada hal-hal yang bisa terlepas, ya kan? Untuk itu selalu dibutuhkan rekaman, ya. Jadi it must be recorded. Mengapa di situ ditekankan it must be recorded? Cukupkah recorded? Nah, kemudian Anda langsung menganalisis? No way, nggak cukup. Setelah recorded, Anda harus transcribe. Ya, jadi setelah direkam, kemudian ditranskrip. Nah, gunanya apa transkrip? Bikin capek aja, kan sudah dengar itu pembicaraannya. Bukan itu, tetapi transkripsi itu sebenarnya untuk yang tidak mendengar itu secara langsung, kalau Anda menuliskan hasil laporan Anda, kan tidak mungkin Anda menempelkan hasil rekamannya. Mau ditempelkan di mana, ya kan? Nah, orang membaca data Anda kan berdasarkan hasil transkripsi Anda. Di dalam transkripsi itu, itulah selengkap mungkin Anda tampilkan sehingga seolah-olah yang membaca itu bisa mendengar sendiri. Untuk itu dalam transkripsi, dalam transcription system itu ada tanda-tanda ya atau cara-cara penulisan khusus ya sehingga ketika orang lain membaca mereka bisa membayangkan ketika percakapan itu terjadi, termasuk di mana pause-nya, berapa menit pause-nya. Nah, itu memaknai wacana itu. Ya, siapa yang berbicara setelah ini dan sebagainya. Nah, dari situlah kemudian Anda bisa menganalisis wacana itu secara lebih dalam, secara lebih terperinci. Karena Anda mendasarkan hasil analisis Anda kepada transkripsi tersebut. Nah, transkripsi seperti yang Anda sudah paparkan tadi, ada dua ada dua sistem. Ya, yang pertama terinspirasi dari bagaimana orang menulis notasi musik. Itu yang disebut dengan score
notation. Ya, lainnya beda-beda. Ya, lainnya sendiri-sendiri. Yang kedua, terinspirasi dari pementasan, dalam hal ini drama. Makanya disebut dramaturgical notation. Nah, ini semua tentang bagaimana Anda mentranskripsi, ya, jadi menuliskan kembali percakapan itu dalam sistem tertentu, ya, sehingga yang membaca itu seolah-olah bisa mendengarkan sendiri percakapan itu. Nah, setelah data Anda olah, ya, sedemikian, dari conversation Anda record, setelah record kemudian Anda transcribe, ya, baru kemudian Anda mulai analisisnya. Analisisnya bisa menggunakan apa? Anda dalam hal ini mempresentasikan 3 model. Apa saja itu? Yang pertama, turn taking, ya kan? Turn taking model. Bahwa dalam satu percakapan itu ada, ya, ada turn taking. Ya, jadi setelah A, B, setelah B ini ada turn taking. Nah, yang kedua, Sequential organization. subsequential organization. Subsequential dari kata subsequent. Subsequent itu siapa selanjutnya? Ya, percakapan itu selalu tersusun seperti itu. Ya, misalnya saya menyapa Anda. Nah, apa yang terjadi selanjutnya kan Anda kemudian menyapa saya balik atau merespon saya. Nah, di dalam subsequential organization itulah Anda mengenal pasangan adjacency pair. Nah, Anda sudah jelaskan tentang adjacency pair. Nah, adjacency pair ini adalah bagian, ya, dari subsequential organizations. Jadi, yang pertama, Anda bisa mendekati atau menganalisis data Anda itu jika Anda temukan bahwa data Anda itu mempunyai kecenderungan atau mempunyai pola-pola turn taking tertentu, atau Anda melihat bahwa ada subsequential organization yang menarik, atau model yang ketiga, ada pemakaian discourse markers yang menurut Anda mungkin tidak biasa, atau karena data itu Anda ambil dari orang-orang yang punya high profile. Sehingga Anda ingin meneliti bagaimana sih orang-orang high profile itu membentuk discourse markers-nya di dalam percakapan. Nah, itulah mengapa pilihan Anda jatuh kepada interview dengan Agnes Monica, ya kan? Nah, itu kan salah satu orang yang terkenal, gitu ya. Jadi bagaimana ketika dia diwawancara, dasarnya conversation analysis, tetapi di situ fokusnya adalah pada, atau dianalisis semuanya? Semuanya, Ma'am. Semuanya. Apakah Anda tahu apa tujuannya, mengapa dianalisis semuanya? Biar tahu, Ma'am, yang mana yang aspek conversation analysis mana yang dipakai untuk dalam itu. Ayo dibaca lagi. Oh, Anda kan punya tujuan, memilih itu tuh punya tujuan, bukan hanya Anda pokoknya ini ada si A gitu ya, bukan. Tapi di situ mengapa tidak dipilih satu, mengapa tidak difokuskan pada satu, ya, mengapa dipilih 3? Pasti ada sesuatu yang ingin ditampilkan di sana, gitu. Peneliti itu pasti punya tujuan. Tidak hanya, oh saya tertarik, bukan hanya itu. Tapi dia pasti punya tujuan. Karena peneliti itu punya interest, ya, punya kepentingan untuk memposisikan penelitiannya itu secara lokal, nasional, internasional. Nah, itu kepentingannya. Semakin sedikit, ya,
titik-titik yang dia temukan di dalam peta itu, berarti penelitian itu kan jarang. Ya, semakin berpotensi bagi penelitian itu untuk dikembangkan lebih lanjut. Itu. Jadi peneliti itu tidak hanya asal-asal meneliti, tapi mereka ingin menempatkan dirinya itu di dalam peta penelitian. Jadi positioning itu namanya. Itu ya. Baik. Nah, teman-teman yang lain mungkin ingin bertanya? Saya hanya mengklarifikasi itu saja supaya Anda bisa melihat petanya lebih jelas ya, mind map-nya lebih jelas ya. Peta konsepnya dimulai dengan conversation analysis. Mengapa conversation analysis? Bagaimana Anda memperoleh dan mengolah datanya, baru kemudian bagaimana Anda mendekati data itu. Oke. Ada pertanyaan dari teman-teman yang lain mungkin? Saya boleh bertanya? Loh, kok jadi Anda yang bertanya? Boleh, boleh. Nah. Oh iya. Kalau misalkan saya mau meneliti tentang composition analysis, nah itu kan kalau dilihat dari yang artikel Agnes Monica tadi kan ada beberapa aspek yang tidak terpenuhi, Mem. Contohnya ada yang nggak pakai prepare, feedback, dan lain-lain. Nah, itu betul. apakah saya harus menjelaskan kenapa enggak? Ada Biasanya kalau coba Anda kembali lagi karena Anda tidak menampilkan format aslinya ya, jadi artikel di original artikel, jadi saya belum bisa memastikan. Tetapi begini, bahwa ketika seseorang menganalisis menggunakan teori tertentu, itu bukan berarti bahwa seluruhnya harus ada. Ya, jadi Anda kan hanya dalam hal ini peneliti itu kemudian melakukan cross exam gitu ya. Apakah yang ini ada, yang ini ada, yang ini ada, gitu ya. Tapi apakah semuanya harus ada? No. Karena begini, data itu kan natural. Kalau natural berarti tidak diatur. Ya kan? Nah, kalau itu tidak diatur, berarti kemungkinan Anda akan menemukan irregularities itu besar. Iya kan? Nah, the significance of naturalness in the data itu memang sangat dibutuhkan karena begini, tidak mungkin ya dari satu teori yang di-generate ya, yang dihasilkan itu kemudian bisa merangkul semua data di dunia ini, tidak mungkin. Ketika yang mengeluarkan teori itu kan penelitiannya dikatakan seberapapun luasnya, itu juga masih terbatas kan. Dia belum menyentuh konteks-konteks tertentu, belum menyentuh budaya-budaya tertentu, sehingga pola komunikasi tertentu juga masih belum teridentifikasi. Inilah yang memungkinkan teori itu berkembang. Saya berikan contoh ketika mahasiswa membahas tentang language and gender. Nah, language and gender kemudian mereka specify women's language feature. Ya, fitur-fitur bahasa perempuan. Selama bertahun-tahun, teori Robin Lakoff yang digunakan. Itu sudah sejak tahun 70-an. Nah, pertanyaan peneliti-peneliti yang lebih modern adalah, apakah dengan perkembangan sosial seperti sekarang, ya karena ini ranahnya linguistik ya, sosiolinguistik, apakah dengan perkembangan sosial yang terjadi sekarang, fitur-fitur itu masih bertahan? Dengan kesempatan yang diberikan kepada wanita yang lebih besar, ya, dengan konteks-konteks sosial yang lebih meluas, yang memberikan peran walaupun tidak sebesar yang diharapkan, tapi pasti ada perubahan. Nah, itulah yang kemudian melahirkan teori baru walaupun perubahannya itu tidak banyak. Ya, karena mengubah apa yang sudah
menjadi temuan di tahun 70, tapi tahun 70 itu sebetulnya berlatar dari beratus-ratus tahun, ya. Nah, itu di dalam jangka waktu 30 atau 40 tahun itu juga masih belum bisa eh, belum bisa perubahannya belum sesignifikan itu. Tetapi bahwa perubahan itu perubahan itu ditemukan oleh teori yang baru, itu perlu di follow up, perlu perlu dipahami oleh peneliti-peneliti yang masih ingin menemukan fitur-fitur bahasa perempuan karena konteks sosialnya sudah berbeda. Itu contohnya. Ya, Jenny Coates itu yang mengembangkan teorinya Robin Lakoff tahun 2000-an. Nah, jadi contohnya seperti itu. Nah, kembali ke pertanyaan Anda, apakah semuanya harus muncul? Tidak harus. Data itu natural. Siapa yang bisa maksa orang harus mengikuti pola tertentu? Kan tidak bisa. Kalau Anda paksa itu ya berarti datanya sudah tidak natural lagi. Semakin jauh dari teori dan kekerapannya semakin banyak, itu bisa bisa kemudian mengganti teori itu dengan yang baru. Kalau itu perubahannya signifikan. Itu ya. Jadi tidak harus. Tetapi Anda benar. Mengapa tidak muncul itu pasti ada alasannya. Dan dalam hal ini ada konteks-konteks di sana ya yang bisa jadi terlihat, bisa jadi tersembunyi yang membuat aspek itu tidak muncul. Tidak harus selalu muncul. Bahkan kalau itu tidak muncul di situ, tidak muncul di tempat lain, tidak muncul di tempat lain, jumlahnya semakin banyak, nah itu bisa jadi akan menambahkan sesuatu pada teori itu. Bahwa sesuai dengan perkembangan zaman, yang ini, aspek yang ini itu sudah tidak lagi digunakan. Kira-kira begitu. Tanyaannya satu, jawaban saya kok panjang ya. Baik. Sila yang lain mungkin. Conversation analysis. Ini adalah satu tawaran dari grup pertama untuk karya akhir Anda nanti. Apakah Anda akan memilih ya pendekatan ini untuk artikel Anda di akhir semester? Baik. Pertanyaan lain? Belum ada? Jangan tidur loh ya yang lain. Pasti. Saya, Mem. Boleh. Ya. Sedikit tidur. Bukan pertanyaan, lebih tepatnya ini, Komen. mengkonfirmasi. Boleh. Ya. Boleh. Misalkan seperti podcastnya Deddy Corbuzier itu kan ada yang bertanya dan yang ditanya. Nah Betul. itu ya podcast itu loh, Mem. Itu bisa berarti dijadikan untuk bahan untuk analisis yang Bisa conversation. sekali. Itu Untuk kan terjadi yang percakapan. oh gitu. Mm-mm. Kalau misalkan ini, Mem, itu kan berarti narasumber dan penanya. Misalkan narasumber lebih dari satu itu juga nggak masalah berarti, Mem ya. Maksudnya? Misalkan di podcast itu ada narasumbernya itu lebih dari satu, atau dua atau tiga orang gitu. Berarti tinggal ditranskripsikan, kemudian Tinggal ditranskrip. Nah, tekanan Gitu. Anda mau di mana? Gitu loh. Apakah Anda akan analisis semua? Turn taking-nya, subsequential organization-nya, atau Anda hanya tertarik pada discourse markers-nya? Saya pikir begini, karena tugas Anda nanti hanya artikel, jadi kan tidak bisa panjang sekali ya. Iya. Jadi mungkin Anda ambil salah satu saja. Oh Saya ya. pikir itu. Iya, Jadi Mem. mungkin Anda ambil satu special episode begitu ya dari Deddy Corbuzier itu, dan Anda perhatikan apa sih yang menonjol dari sini. Apakah turn taking-nya, apakah discourse markers-nya, apakah subsequential, jadi adjacency pairs-nya yang menarik di sini. Ya, itu bisa saja Anda jadikan bahan untuk artikel Anda. Kira-kira begitu. Bisa. Baik. Nah, oh kasihan. Nangis ya?
Baik. Tapi nanti jangan satu podcast semua ya. Heeh. Nah, ya, Restu, take your time. Yang lain mungkin sekarang sudah mulai pop out. Berarti saya bisa analisis ini. Berarti saya bisa analisis ini. Nah, khusus untuk yang podcast, begini, karena podcast itu kan direkam ya. Anda perlu menggali dulu scripted-nya itu sampai mana. Itu kan diatur ya, podcast itu. Ya, mungkin tidak bisa senatural yang ketika Anda misalnya bercakap-cakap dengan teman di kampus dan sebagainya. Itu kan diatur, ya. Contoh yang lain adalah misalnya Anda mendapatkan rekaman satu perkuliahan gitu ya. Misalnya begini, Anda mencari di YouTube, di situ ada misalnya salah satu menteri yang berkunjung ke satu kampus begitu ya. Kemudian menteri tersebut memberikan kuliah satu sesi. Nah, kuliah itu kan disiapkan, tetapi sesi interaktifnya itu kan natural. Apa yang akan ditanyakan mahasiswa itu kan menteri tidak menyiapkan sebelumnya, ya kan? Menteri tersebut tidak tahu sebelumnya. Pola-pola komunikasi yang terjadi antara menteri dengan mahasiswa itu tidak terjadi karena itu direkam pada saat itu berlangsung. Itu juga bisa menjadi satu bagian dan itu maksud saya lebih natural, ya kan? Itu interaksi yang ada di dalam satu sesi perkuliahan, tapi dalam hal ini yang memberikan kuliah itu adalah seorang menteri, gitu. Kebetulan menterinya juga mantan dosen, jadi mengapa dia memilih untuk memberikan kuliah itu. Misalnya seperti itu. Itu juga bisa jadi satu kajian CA ya. Kan setelah kuliah selalu ada tanya jawab. Gitu. Nah, ini mungkin bisa satu satu alternatif untuk Anda nantinya. Baik. Ada lagi yang lain? Kalau belum ada atau masih mikir-mikir, boleh kita lanjutkan grup kedua, informative discourse. Boleh, Mem. Sila. Screen is all yours. Baik, Mem. Untuk kelompok 2 akan saya share screen sekarang. Maaf, Anda feedback ya? Suaranya mungkin terlalu dekat dengan ini atau kalau Anda nyalakan dua device biasanya begini, feedback. Baik, Mem. Ya, sudah. Oke. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang informative discourse. Perkenalkan Vincentia, hello ya, maafkan saya. Ya, boleh dicoba tanpa headset? Boleh. Sekarang, Mem? Ya, ini jauh lebih clear ya suaranya. Baik, Mem. Terima kasih. Jadi kelompok kami akan membahas tentang informative discourse. Perkenalkan, saya Vincentia Sulianti dan rekan kelompok saya ada saudari Nur Karirin dan juga saudari Restu Santiarini. Next.
Nah, pertama-tama pasti kita bertanya apa sih yang dimaksud dengan informatif discourse atau wacana informatif ini? Nah, jadi informatif discourse atau wacana informatif merupakan wacana yang terpusat pada memberi informasi saja. Dalam hal ini merupakan informasi yang langsung dibutuhkan. Biasanya wacana ini merupakan wacana yang singkat saja. Misalnya wacana dalam praktik dokter, wacana dalam kedatangan dan keberangkatan kereta api, dan lain-lain. Pada bab ini kami membahas tentang fitur-fitur dari wacana informatif dengan menggunakan tulisan akademis sebagai contoh umumnya. Nah, di dalam wacana informatif ini kami memberikan 5 presentation contents. Yang pertama ada academic writing as informative discourse, yang kedua ada readability in formula, dan yang ketiga the measurement of understanding. Keempat ada judging discourse quality, and the last one is the improvement of the document. Yang pertama, academic writing as informative discourse akan dijelaskan oleh saudari Restu. Saya persilahkan. Baik, materi pertama kita adalah tentang academic writings as informative discourse. Jadi seperti yang kita tahu, dari sini saja judulnya informative discourse. Informative discourse memiliki fungsi bahwa ada informasi yang disampaikan, dan informasi ini berbentuk fakta. Jadi fungsi yang pertama adalah untuk menyajikan fakta. Sedangkan untuk fungsi yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan mengenai topik yang sedang dibahas. Jadi ketika informative discourse ini menyampaikan suatu wacana kepada pembaca atau dari pembicara kepada pendengar, maka ada proses transfer informasi atau transfer ilmu pengetahuan mengenai topik yang sedang dibahas. Sedangkan untuk informative discourse sendiri, ini ada tipe-tipe teksnya. Yang pertama itu adalah expository, di mana expository ini orang-orang berpikir lebih banyak memiliki pandangan bahwa expository ini bersifat objektif. Contohnya seperti ensiklopedia. Sedangkan untuk expository yang bersifat subjektif, itu contohnya ada esai. Untuk tipe teks yang kedua, itu adalah prosa akademik. Untuk prosa akademik ini contohnya adalah disertasi, textbook, research artikel, dan juga seperti reviews dari scholarly, seperti itu. Untuk prosa akademik sendiri ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah menggunakan gaya nominal yang kuat dengan frasa kata benda yang panjang. Nah, di sini saya berikan contoh. Di sini ada saya garis bawahi with. Di sini untuk noun-nya, noun di sini mengalami post-modified by prepositional phrases. Jadi the description of glycolytic oscillation ini mengalami modified di sini dengan kata with. Untuk modifikasinya dengan prepositional phrases. Contoh yang kedua, di sini adalah different experimental methods. Nah, di sini ada kata method di sini yang merupakan noun. Dia mengalami modifikasi di awal, jadi pre-modified by attribute adjective. Contoh lainnya adalah different mathematical models. Di sini ada models ini sebagai noun yang mengalami pre-modified dengan menggunakan atribut adjective. Selanjutnya. Nah, ciri selanjutnya dari prosa akademik adalah penggunaan present tense dikombinasikan dengan konstruksi pasif, seperti kata can be described, can be investigated. Nah, fungsinya kenapa menggunakan present tense dengan konstruksi pasif ini adalah untuk meningkatkan impression bahwa informative discourse ini adalah sesuatu bacaan yang objektif, yang mana penulis ingin menegaskan kepada pembaca bahwa data yang disajikan, informasi yang disajikan ini adalah informasi yang objektif. Selain itu juga menggunakan kata may dan juga can yang menunjukkan ketersediaan prosedur yang dijelaskan dalam teks. Selain itu juga menggunakan linking adverbial seperti however, in the other hand untuk menghubungkan kalimat informatif. Dan yang paling penting di sini biasanya adalah karena dia adalah informative discourse, berarti kalimat yang digunakan itu cenderung menggunakan kalimat deklaratif atau kalimat informatif daripada menggunakan kalimat tanya ataupun kalimat perintah. Nah, untuk
informative discourse sendiri, ketika kita membahas tentang itu, maka kita pasti akan membahas tentang meta discourse. Yang mana meta discourse ini adalah bagaimanakah cara penulis mengarahkan pembacanya untuk memahami teks. Nah, sedangkan untuk meta discourse sendiri ini dibagi lagi menjadi ada yang interactive markers ya, dan juga interactional markers. Contohnya di sini ada masing-masing dibagi lagi menjadi 5, yaitu ada transisi untuk interactive markers. Contohnya ada in addition, but, those. Kemudian yang kedua ada penanda bingkai. Biasanya apabila teksnya itu adalah informative discourse, itu ada penanda bingkai seperti finally, to conclude, my purpose here is. Kemudian yang ketiga untuk interactive markers itu ada penanda endophonic. Contohnya ada see figures 2 as noted above. Kemudian yang keempat ada bukti. Biasanya bukti ini menunjukkan ini citation atau apabila mengutip langsung atau kutipan tidak langsung. Jadi seperti according to, states that kayak gitu. Kemudian untuk yang kelima adalah quote glosses. Biasanya ini contohnya namely, for instance, such as, seperti memberikan contoh. Sedangkan untuk interactional markers, tanda-tanda interaksional, ini ada ekspresi hedging. Ekspresi hedging ini adalah semacam ekspresi yang menunjukkan keterbatasan dari penulis. Contohnya seperti might, possibly, kemudian ada penguat empati, contohnya ada in fact, definitely, kemudian penanda sikap, menunjukkan bagaimanakah sikap penulis, apakah dia setuju atau tidak setuju. Ini contohnya ada I agree, surprisingly, kemudian penanda hubungan, contohnya consider this, bisa note that. Kemudian yang terakhir ada penyebutan diri secara eksplisit melalui kata ganti orang pertama. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya, Mbak Nur Haririn. Mbak, slide-nya udah di... Oke. Untuk selanjutnya tentang readability in a formula, tentang keterbacaan di suatu formula. Dalam analisis evaluatif ini, perspektif internal data ini dapat mengandalkan readability in formula. Readability in formula ini merupakan penelitian mengenai wacana. Maksudnya itu untuk memberikan sebuah informasi kepada pembaca atau penerima tentang bagaimana kita menentukan apakah sebuah teks wacana tersebut itu dapat dipahami oleh kelompok sasaran tertentu atau tidak. Readability formula ini digunakan untuk biasanya di dalam teks sekolah atau di dalam bidang pendidikan. Untuk prosedur bagaimana kita mengembangkan formula dari keterbacaan atau readability in formula ini ada 4 langkah. Yang pertama, pengumpulan teks. Di dalam pengumpulan teks ini kita mengumpulkan teks, nanti setelah itu kita pilih di mana apakah teks ini cocok digunakan untuk kelas ini atau kelas ini. Yang kedua, ada analisis teks. Di dalam analisis teks ini kita menganalisis tentang jumlah katanya, tentang jumlah kalimatnya. Untuk yang analisis statistik, kita bisa mengetahui dari setelah analisis teks, kata ini dengan jumlah sekian, ini apakah cocok untuk tingkatan ini. Ketika kita setelah melakukan analisis statistik, kita ada prosedur tentang identifikasi kontribusi. Dalam readability in formula ini, ada rumus yang diterapkan oleh Rudolf Flesch, yang mana RE adalah readability easy, itu dengan rumus sama dengan 206,84 min 0,85 dikali WL. WL adalah word length atau panjang kata, dikurangi 1,02 kali SL atau sentence length, yang mana panjang kalimat. Ini diterapkan karena formula ini dengan dua variabel panjang kata dan panjang kalimat ini mudah diterapkan dan dianalisa. Mbak, next slide Mbak. Untuk result. Ini RE result atau readability result ini tadi di rumus RE ini kurun jangkanya itu ada 0 sampai 100, di mana 0 sampai 30 ini dengan valuation-nya very difficult, sangat sulit ini ternyata cocok untuk di tingkatan kuliah atau mahasiswa. Untuk yang resultnya 30 sampai 50 dengan valuation difficult, ini level edukasinya ini untuk anak-anak SMA. Jadi teks tersebut diperuntukkan untuk anak SMA. Kemudian 50 sampai 60 ini yang valuation-nya fairly difficult atau agak susah ini, level edukasinya ini cocok untuk anak-anak seusia SMP atau tingkatan SMP. Kemudian 60 sampai 70 ini standar.
Ini level edukasinya ini untuk anak kelas 6 SD, 70 sampai 80 ini fairly easy. Fairly easy ini level edukasinya ini untuk anak-anak kelas 5, yang 80 sampai 90 ini valuasinya easy. Untuk levelnya itu tingkatan 4th grade atau kelas 4, yang 90 sampai 100 ini very easy. Ini diperuntukkan untuk kelas 3. Jadi dari readability formula ini kita bisa menentukan untuk tidak salah-salan bagaimana kita memberikan sebuah wacana teks tersebut yang berbentuk informatif ini kepada tingkatan atau sasaran yang ingin diperuntukkannya. Kemudian setelah Mbak bisa di next slide. Adanya readability in a formula ini, selanjutnya ada the measurement of understanding atau pemahaman setelah pembacaan ini. Di bagian ini kita dapat mengukurnya itu tanpa memerlukan bantuan dari pembaca. Biasanya ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama itu close test. Close test ini berasal dari kata closure, yang mana kecenderungan manusia atau pembaca ini mengamati bentuk yang utuh, bahkan dalam situasi di mana ada bagian yang hilang. Kita bisa temui close test ini di dalam tes TOEFL, yang mana ketika kita sudah memahami sebuah bacaan, pastinya kita akan mudah untuk mengisi bagian-bagian yang hilang tersebut. Mbak bisa di next slide. Sudah dijelaskan bahwa ada 3 metode yang digunakan di readability in formula. Yang pertama close test tadi, yang kedua adalah offline methods, yang ketiga adalah online method. Yang mana offline method ini adalah fokusnya itu pada sebuah penilaian pemahaman setelah kita membaca. Yang online method ini mengukur mengenai kecepatan membaca dan juga rekaman gerakan mata yang telah dikembangkan untuk proses membaca itu sendiri. Ini biasanya muncul kalau yang close test ini ada sendiri, kalau yang offline dan juga online ini kita bisa menemukannya setelah adanya reading test. Untuk yang selanjutnya mengenai, Mbak bisa di next slide. Untuk judging discourse quality akan disampaikan oleh Vincent. Baik, selanjutnya adalah judging discourse quality atau menilai kualitas wacana. Salah satu penyebab utama kegagalan menyampaikan informasi kepada pembaca adalah kurangnya kualitas teks. Sedikit informasi bahwa penilaian tentang wacana itu dapat sangat bervariasi. Itu adanya dari faktor penulis, yang dimana ide, mekanisme, organisasi, susunan kata, dan juga rasa dari setiap penulis itu berbeda. Begitu pula dengan dari faktor pembaca. Latar belakang dari pembaca juga sangat berpengaruh pada penilaian dari wacana teks. Jadi di dalam judging discourse quality ini terbagi dalam 2 model penilaian, yaitu yang pertama model penilaian oleh Paul Diderich. Jadi model penilaian ini dibangun oleh Paul Diderich saat beliau melakukan penelitian yang terkenal pada tahun 1961. Jadi Paul Diderich memiliki 300 esai mahasiswa yang dinilai oleh 50 pembaca dari berbagai tingkat. Contohnya guru bahasa Inggris, ahli hukum, pengusaha, manajer, dan lain-lain. Nah, dari ke-50 pembaca tersebut disimpulkan bahwa ada 5 kriteria penilaian, yaitu yang pertama ide, mekanisme, organisasi, susunan kata, dan juga rasa. Nah, kelebihan dari model penelitian ini adalah ketika sebuah esai mendapatkan nilai yang berbeda dari juri yang berbeda, maka model ini juga memungkinkan untuk menentukan dengan cepat faktor mana yang menjadi penyebab dari perbedaan tersebut. Selanjutnya adalah model penilaian Triple C. Nah, model penilaian ini itu ada 3 kriteria penilaian. Yang pertama adalah korespondensi, yang kedua konsistensi, dan ketiga adalah ketepatan. Yang dimana dari 3 kriteria tersebut itu diterapkan lagi ke dalam 5 tingkatan, yaitu jenis teks, isi, struktur, susunan kata, dan juga penilaian. Nah, model Triple C ini dapat digunakan untuk mendapatkan urutan teks yang terstruktur dan jelas dari berbagai komentar atau penilaian pembaca. Selain itu, model ini memungkinkan analisis yang sistematis dan juga beralasan. Nah, seperti yang kita bisa lihat di dalam tabel berikut. Jadi, cara baca tabelnya tuh yang pertama itu korespondensi dari tipe teks. Kita bisa melihat korespondensi dari
tipe teks ini apakah ada kesesuaian atau ketepatan. Terus selanjutnya adalah konsistensi dari tipe teks. Kita melihat apakah ada kemurnian genre atau purity of genre dari tipe teks tersebut. Selanjutnya ada correctness atau ketepatan. Kita melihat apakah di dalam jenis teks tersebut atau tipe teks tersebut adanya penerapan aturan genre atau tidak. Selanjutnya ada seperti korespondensi konten, konsistensi konten, correctness, korespondensi structure, konsistensi structure, correctness, begitu pula selanjutnya. Jadi caranya, cara baca tabel berikut adalah seperti itu. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh saudari Restu. Restu. Baik. Setelah melakukan judging pada teks, maka kita tahu apakah teks ini cocok untuk diberikan kepada level apa. Apakah pembacanya diberikan kepada tingkat SD, SMP, atau SMA. Namun ada beberapa teks yang tidak sesuai untuk tipe pembaca tertentu. Oleh sebab itu perlu diadakan perbaikan dokumen. Untuk perbaikan dokumen atau perbaikan teks ini lebih dari sekedar menyingkatkan suatu kalimat, karena perubahan struktur kalimat tidak selalu membuat teks tersebut menjadi appropriate untuk target pembaca tertentu. Oleh sebab itu, untuk pemahaman pembaca terhadap teks ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengetahuan pembaca sebelumnya, motivasi penerima pesan, dan juga situasi di mana pesan tersebut disampaikan. Oleh sebab itu, kami berikan contoh dari kelompok kami memberikan contoh adalah ketika teks ini berupa buletin perusahaan atau surat bulanan dari CEO. Nah, apabila teks ini berbentuk buletin perusahaan, maka salah satu cara perbaikan teksnya adalah dengan melakukan audit komunikasi, yang mana audit komunikasi ini adalah survei kuesioner, di mana para peneliti dapat mengumpulkan data tentang kesehatan komunikatif organisasi. Fungsinya apa? Yaitu untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan informasi agar dapat dipetakan secara detail. Jadi, terus suatu perusahaan itu bisa mengetahui apa saja informasi yang dibutuhkan oleh karyawannya, sedangkan informasi yang tidak dibutuhkan bisa di drop out dari buletin ataupun surat bulanan dari CEO. Sedangkan apabila contohnya itu adalah teks yang akan diberikan kepada siswa, maka kita sesuaikan dengan hasil dari tadi yang disampaikan saudari Ririn. Jadi nanti judging teksnya, apakah teks ini cocok diberikan kepada target pembaca atau tidak. Apabila tidak cocok dengan target pembaca, maka dilakukan perbaikan teks tersebut. Selanjutnya, kami memberikan Hello, Restu, you are muted. oh my God. Dari tadi, Mem. Ya lumayan. Oh my God. Saya ulangi ya, Mem. Oh my God. Sebelum dilanjutkan, ini artikel siapa yang nulis ya? Dari UNER, Mem, ini, Mem. Nah iya, ini kan Iya. unidentified Ini. begini, Anda tidak tulis siapa penulisnya. Oh iya. Diterbitkan Iya, di mana? Oh ya, nanti saya tambahkan, Mem, untuk yang teks dikumpulkan, Mem. No, just inform us now. Oke, baik. Siapa penulisnya? Saya sambil buka dulu ya, Mem, ya, penulisnya, ya, Mem. Dan dimuat di mana? Sebentar, Mem. Saya buka dulu, Mem. Apakah sudah terlihat, Mem?
Ya, untuk artikel yang pertama, ini kami mengangkat artikel yang berjudul Studi Berbasis Korpus, Perbandingan Kolokasi dan Prosodi Semantik Sinonim Bahasa Indonesia Menyebabkan dan Mengakibatkan. Untuk penulisnya adalah Zheng Lirong, diterbitkan di Mabasan, Masyarakat Bahasa Sastra Nusantara. Nah, Ini senior Anda ini? iya, Mem, betul. Mahasiswa internasional dari PRC ya, People Republic of China, Iya, Mem. RRC. Ya, ya, ya. Baik. Ya. Untuk tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan perbandingan kolokasi dan prosodi semantik terhadap kata sinonim bahasa Indonesia menyebabkan dan mengakibatkan. Karena apabila kata menyebabkan dan mengakibatkan ini biasanya memiliki persepsi sama. Namun dari penulis ini akan memberikan informasi mengenai kolokasi dan prosodi semantiknya berdasarkan dari korpus atau ini bagaimana kata ini digunakan dalam suatu teks, supaya dapat menemukan perselisihan penggunaan antara kedua kata dalam teks tertentu. Nah, untuk analisisnya, kami lihat dari interaktif metadiscourse yang digunakan oleh penulis. Untuk interaktif metadiscourse-nya, penulis ini menggunakan kata transisi dalam teksnya itu adalah dengan kata lain, pada kenyataannya, selain itu, seperti itu. Sedangkan untuk penanda bingkai, teks ini menggunakan sebagai dasar kajian bahasa dan sebagainya, mengungkapkan makna bahasa, seperti itu. Dan juga ada digunakan penanda endofonik. Penanda endofoniknya, penulis menggunakan kalimat berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, bla bla bla, dan pada tabel di atas, karena untuk penelitian ini adalah mixed method, jadi penulis ini menggunakan banyak tabel untuk menjelaskan data yang kuantitatif. Kemudian ada juga bukti yang mana penulis ini menggunakan sitasi. Jadi seperti contohnya telah dinyatakan oleh Barfield 2010 bahwa kemudian menurut Verhaar seperti itu. Dan juga kode glossis ini ditunjukkan dengan kata misalnya. Selanjutnya, untuk interaksional metadiscourse, penulis juga menggunakan ekspresi hedging atau memberikan keterbatasan dari penelitiannya, yaitu melalui piranti lunak tersebut, peneliti dapat menganalisis prosodi semantik. Kemudian ada sementara itu, metode penelitian kualitatif digunakan untuk memahami bla bla bla, seperti itu. Namun untuk teks ini, penulis tidak menggunakan penguat empati, penanda sikap, ataupun penyebutan diri secara eksplisit. Jadi penulis hanya menggunakan ekspresi hedging dan juga penanda hubungan. Untuk penanda hubungan yang digunakan adalah dipertimbangkan dari frekuensi bla bla bla, kemudian dilihat dari contoh seperti itu. Dan hasil studi yang dihasilkan dari penelitian ini menyebabkan dan mengakibatkan yang bersinonim memiliki perbedaan dan persamaan pada perilaku kolokasi dan mempunyai prosodi semantik dengan menggunakan konkordansi dalam korpus Indonesian Web. Kedua kata cenderung berkolokasi dengan kata yang bersifat negatif. Berikut hasil dari studi yang dilakukan oleh penulis Zhang Lirong tadi. Selanjutnya, untuk artikel kedua akan dijelaskan oleh saudari Vincent atau Ririn ya? Saya Mbak. Oh ya, saudari Ririn, silahkan. Untuk artikel kedua ini dengan judul pergeseran isu dalam wacana desa tangguh bencana atau Destana pandemi COVID-19 kasus Yogyakarta dan Surabaya. Ini ditulis oleh Muhammad Sahlan dari Universitas Gadjah Mada dengan tujuan untuk mengkaji secara deskriptif kompleksitas teks berita tentang desa tangguh bencana atau Destana yang terdapat dalam media online sepanjang proses penanganan pandemi COVID-19 tahun 2020. Di analisis ini kita menemukan mengenai interaktif metadiscourse yang dimulai dari transisi. Kita menemukan di dalam artikelnya transisi dari kata di samping, kenyataan bahwa, selain itu, sementara itu, bahkan, dan yang terakhir adalah di atas. Untuk penanda bingkainya, kita menemukan dalam bagian kalimat dalam konteks Indonesia bla bla bla. Yang kedua,
Sementara itu kota Surabaya bla bla bla. Di penanda endofoniknya yang ditemukan adalah kata kalimat korpus yang ditampilkan di atas, koma, terus gambar di atas karena ini mengenai pembacaan berita online. Jadi di dalam artikelnya ini terdapat beberapa screenshot atau capturean dari media online di berbagai media itu. Untuk yang bukti di interaktif metadiscourse ditemukan Abdillah melihat bahwa bla bla bla, yang kedua Azari melaporkan bla bla bla. Untuk kode glosesnya ini hanya satu, yaitu seperti contoh. Nggak bisa di next slide, Mbak? Tidak tahu. Untuk yang interaksional metadiscourse, yang pertama dari ekspresi Yeji-nya ini kita menemukannya di bagian tengah kalimat, bukan di awal kalimat. Jadi bla 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 tampaknya tidak dianggap bla bla bla. Yang kedua, sebagian besar jurnalis. Untuk yang penguat empati ini ditemukan kata sebenarnya. Yang kedua, narasi Destana pasti. Yang kedua, wartawan pasti. Di empati dan sikap ini kita menemukan sama, yaitu di wartawan pasti, tetapi yang penanda sikap ini sikapnya adalah sepakat. Jadi kita ulangi lagi penemuannya, itu wartawan pasti sepakat, bla bla bla. Yang penanda hubungan di interaksional metadiscourse kita menemukan kalimat pertimbangan utama. Yang terakhir adalah penyebutan diri secara eksplisit. Kita menemukan kalimatnya itu peneliti menggunakan metode. Di hasil studi ini, dalam artikel ini terdapat 5 aspek new report yang menemukan bahwa telah terjadinya pergeseran atas wacana Destana atau Desa Tangguh Bencana ini di media yang diteliti, yaitu di merdeka.com dan juga medcom.id3. Dari sebuah wacana informatif ini menuju pada sebuah wacana investigatif, dimulai dari sepanjang Mei sampai bulan November tahun 2020. Temuan lain atau hasil lain yaitu terjadinya pola penggunaan isu dan wacana yang tetap sama sebagai sebuah panggung penampilan elit politik dengan menggunakan wacana humanis Destana yang bermuatan politik, seiring dengan pergeseran kata desa menjadi kata kampung pada konsep Destana. Artikel ini kami temukan untuk dijadikan telaah. Sekian dari kami kembalikan lagi ke Mam Emma. Mungkin teman-teman ada yang mau memberikan saran atau pertanyaan. Mohon maaf, kita jeda sebentar ya. Setelah adzan maghrib kita lanjutkan, dan setelah itu kita break. Boleh? Baik, Mem. Ini perlu live Zoom-nya atau enggak perlu, Mem? Maaf, karena ada azan sedang berkumandang, saya Oh, pikir kita bisa silent sebentar ya, pause sebentar ya.
Baik, kita lanjutkan ya. Nah, setelah selesai pembahasan ini, kita akan break sekitar 15 menit ya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pembahasan berikutnya. Tapi sebelum itu, kita ingin melihat kepada informative discourse. Jadi hari ini sebenarnya kita akan menyelesaikan 3 rangkaian dari fungsi wacana. Dan grup yang baru saja menyelesaikan paparannya sudah mulai dengan yang pertama, informative discourse atau wacana informatif. Seperti yang ada pada namanya, ya, informative discourse, ini sudah Anda paparkan di awal, bahwa dalam informative discourse ada 2 hal utama ya, yang bisa Anda identifikasi segera ketika Anda membaca ya atau menemukan satu wacana. Yang pertama adalah adanya fakta-fakta yang dikemukakan di sana, ya, facts. Ya. Kemudian yang kedua adalah adanya pengetahuan yang diberikan di sana. Ya, jadi tidak hanya sekedar pembeberan fakta, tetapi ada pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa Anda temukan di dalam wacana itu. Pengetahuan baru tidak harus baru ya, tetapi itu sifatnya adalah pengetahuan yang bisa meningkatkan ya, meningkatkan kapasitas seseorang. Nah, ini adalah fungsi wacana pertama ya, yang akan kita bahas hari ini. Nanti akan dilanjutkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Ada naratif dan kemudian diakhiri dengan argumentatif. Baik. Nah, ada 3 hal yang Anda bisa gunakan ya untuk mendekati wacana informatif ini. Ya, pertama, Anda bisa examine. Anda bisa memeriksa, Anda bisa mengamati, Anda bisa memeriksa readability-nya. Ya, keterbacaannya kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi keterbacaan wacana ini sampai mana. Nah, itu bisa dibuktikan dengan satu uji khusus ya. Nah, uji khusus di sini. Nah, Anda sudah ungkapkan tadi rumusnya ya. Rumus apa itu namanya? RI-nya ya. Ya, Mem. RI itu reading is ya. Jadi keterbacaannya ya. Keterbacaannya kemudian ada angka 206.84 itu ya. Itu nilai tetap seperti kalau Anda menghitung jari-jari itu loh. Kan ada Iya, 3,14 itu ya, pi itu ya. Ya, Pi itu kan pi. nilai tetap. Iya, Mem. Nah, ini seperti itu. Nah, jadi ini rumusnya seperti itu. Nah, WL itu word length, kemudian SL Sentence length. sentence length ya. Jadi tidak hanya word length dikurangi sentence length. Nah, itu nilai-nilai tetapnya ada 206,84 ya, kemudian 0,85 0.85 ya, 0,85 maaf. Dan 1,02. Nah, jadi hasil dari penerapan formula ini adalah angka yang Anda temukan itu bisa ditabulasi, kemudian Anda gunakan sebagai range untuk menentukan. Kalau temuan nilainya itu 0 sampai 30, berarti itu sulit. Ya. Bacaan itu sulit. Ya. Enggak easy, tapi difficult ya. Nah, itu biasanya untuk yang sudah di higher education, yang di college ya. Nah, kalau 30 sampai 50 turun sedikit tingkat kesulitannya. Nah, itu untuk SMA. Sampai ke yang sangat mudah itu untuk bukan toddler ya. Bukan anak usia 2 sampai 5 ya, karena 2 sampai 5 belum baca. Nah, jadi di sini yang dipakai itu terakhir sampai kelas 3. Karena kalau kelas 3 kan membacanya sudah bukan mengeja lagi, tapi dia sudah membaca untuk memahami isi. Itu. Jadi kalau
kelas 1 gitu ya. Ya jangan tanya wacana ya. Ini tentang apa gitu bingung dia. Ya. Nah, karena kan bacanya masih tersendat-sendat. Baru kelas 3 baru bisa ditanya, itu pun yang mudah. Gitu kan jumlah katanya nggak banyak gitu ya. Sentence length-nya juga nggak terlalu kompleks gitu. Itu. Nah, readability ini menjadi eh, tolok ukur pertama untuk melihat how informative the discourse is. Ya, yang kedua adalah comprehensibility, ya kan? Jadi ada readability, ada comprehensibility, dan yang terakhir adalah quality. Nah, quality itu baru disambungkan dengan improving quality. Ini sebetulnya satu. Ya. Jadi readability, comprehensible, sejauh mana keterbacaannya, sejauh mana informasi yang disampaikan wacana itu bisa dipahami, dan yang ketiga adalah berarti kualitasnya seperti apa. Jadi keterbacaan ini sebetulnya berlapis, keterbacaan, keterpahaman, sampai kualitas. Nah, bagaimana kemudian bisa kualitas itu bisa ditingkatkan supaya wacananya menjadi lebih informatif. Nah, pertanyaan saya adalah mengapa dalam paparan Anda di awal Anda berbicara tentang academic writing? Mengapa? Hubungannya dengan informatif discourse ini apa? Tipe-tipe teks jenis teksnya, Mem, yang informatif discourse ini rata-rata adalah academic writing. Jadi Hmm. contohnya expository, academic prosa, seperti itu. Iya. Jadi yang lain nggak ada. Kalau berita itu bukan informatif. Berita masuk ke Iya, yang ayo. expository, Mem, ini di contohnya itu. Apakah Ada. itu akademik? Ayo. Apakah itu akademik? Kalau berita yang dikaji, Mem, dikaji dalam academic writing sebagai discourse-nya. Loh, sebentar. Kok saya jadi rancu ya? Anda memperlakukan berita sebagai data atau bagaimana? Pertanyaan saya tadi. Kalau Mungkin saya berita ulangi dulu nanti, pertanyaan iya, saya ya. iya, Mem, ya. Anda kan berbicara tentang wacana informatif begitu kan? Nah, wacana informatif ini adalah salah satu dari fungsi wacana, itu kan salah satu. Nantinya kita akan berbicara naratif dan argumentatif serta persuasif. Nah, mengapa dari informative discourse tadi kan kita bisa melihat how informative a discourse is, itu dari readability-nya, comprehensibility-nya, dan quality-nya, ya, and how to improve the quality. Nah, mengapa di bagian awal itu Anda berbicara tentang academic writing? Hubungannya dengan informative discourse ini apa? Kita mengikuti yang ada di buku es krim, Mem. Yang di buku es krim kan academic writing as an informative Ya discourse. nanti, ya nanti kalau ujian jangan jawabannya seperti itu. Kalau ujian, loh, kan bukunya begitu. Aduh, mungkin yang lain bisa menolong menjawab, bisa menambahkan Restu. Selain alasan bukunya seperti itu, ada lagi yang lain mungkin. Mengapa? Mem, saya mungkin mau bantu jawab. Boleh. Mungkin academic writing tuh dijadikan di contoh informative discourse karena informative discourse ini mengedepankan fakta. Kalau berita itu bisa jadi mungkin arahnya bisa ke subjektif, tidak selalu objektif gitu, Mem. Kalau berita itu tidak selalu faktual, begitu? Bisa jadi ada seperti tambahan subjektif. Bumbu-bumbu. Ya. Kalau academic writing nggak begitu. Nggak boleh kita pakai bumbu gitu, nggak boleh. Biasanya kalau academic writing kan ada seperti dari teori-teorinya gitu, Mem.
Jadi Academic writing itu apa sih? contohnya seperti kayak jurnal gitu-gitu, Mem. Penulisan akademik itu apa? Sesuatu yang ditulis untuk tujuan akademis lah ya apa? Tujuan akademis itu apa? Saya izin menjawab, Mem. Boleh. Iya. Kalau Gak usah minta izin ya, jawab-jawab aja. sepengetahuan saya ya, Mem, ya, yang pernah saya baca, kalau academic writing itu lebih eh, menyampaikan informasi atau argumen secara objektif, secara jelas, Loh, dan sebentar. Ada terorganisir argumen gitu. lagi nih. Ada argumen lagi. Argumen nanti di belakang itu. Mengapa sih Anda membuka paparan Anda sore ini itu dengan argumentatif, dengan academic writing? Nah, itu pertanyaan saya. Mudah mungkin. Ya, mengapa kok tiba-tiba academic writing pembukanya sebagai pembukanya? Karena dari tujuannya memang untuk mengedukasi, untuk Tujuannya menyampaikan, mengedukasi. ya, menyampaikan fakta sekaligus memberikan pengetahuan terkait dengan topik yang dibicarakan. Coba Anda lihat lagi buku Anda tentang academic writing as informative discourse. Banyak sekali alasan mengapa academic writing ya, itu dianggap sebagai informative discourse. Yang pertama sudah Anda sebutkan, ya kan, bahwa informative discourse itu memaparkan tentang fakta dan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi yang menerima, ya, baik itu yang membaca atau yang mendengar. Nah, seperti itu. Nah, tetapi ada alasan-alasan yang lain, yang lebih dalam, mengapa academic writing itu dianggap sebagai informative discourse. Apa itu? Karena academic writing itu bertipe ekspositori. Iya kan? Anda sudah sebutkan itu sebetulnya. Academic writing itu bertipe ekspositori. Ya, ini adalah tipe yang dominan ya di dalam memenuhi fungsi informatif. Nah, apa yang dimaksud dengan ekspositori? Ekspositori itu berarti pemaparannya bersifat objektif. Apakah berarti hanya ekspositoris saja yang ada di dalam academic writing? Nah, bagaimana academic writing yang mengandung argumen? Di dalam ekspositori sendiri, itu sebetulnya ada interface, ada dua. Ada objektif stance-nya, jadi dia memaparkan fakta, data saya begini, ini begini. Nah, menurut saya, kan harus selalu ada menurut saya, ya kan?
Iya, Ma'am. Argumen saya, nah itu adalah subjective stance-nya. Jadi di dalam expository, di dalam academic writings, itu ada dua stances ini. Subjektif dan objektif. Objektif. Itu ya. Nah, jadi mengapa academic writing itu dipilih sebagai pembuka? Karena mungkin ini dianggap paling mewakili dari informatif discourse. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan untuk presentasi ini. Ya, jadi informatif discourse ini adalah fungsi pertama dari wacana yang sudah dibahas ya oleh grup ini sore ini. Nah, diawali dengan academic writing karena ini kelihatannya yang bisa mewakili bagaimana informasi itu disampaikan dalam sebuah wacana. Itu dia. Baik, ada pertanyaan? Nah, dan selanjutnya kajian informatif discourse atau wacana informatif ini bisa ya ditelusuri dari readability-nya, kemudian comprehensibility-nya, keterpahamannya, dan yang terakhir adalah quality-nya. Dan ada upaya untuk meningkatkan quality itu dengan mengaudit ya, kan Anda menggunakan auditing ya, to improve the quality of the discourse. Nah, dari sini, bergerak dari sini, tadi sudah ditampilkan dua artikel yang membahas tentang informatif discourse. Ya, yang pertama dari Alia. Zhang Lirong itu nama Indonesianya Alia. Ya, karena kita sendiri kesulitan kalau memanggil Mahasiswanya dengan nama. Mem Emma. Kenapa? Mahasiswanya Mem Emma. Ya, Mem iya. Emma. Iya, betul. Alia dan kemudian ada satu lagi yang dibahas juga masing-masing membahas tentang apa namanya metadiskursnya ya, metadiskurs di dalam academic writing. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada sekarang 17.55, kita istirahat sampai 6.15 cukup ya? 6.15, sila yang mau melaksanakan ibadah, sholat maghrib ya,